Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurnianingsih Nasution. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 pada tahun 2022. LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Program studi Pendidikan Matematika. Assalamualaikum Ananda seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya sehat, saya hebat, tetap semangat. Yes, yes, yes. Oke, sepertinya Ibu lihat hari ini semuanya sudah semangat untuk belajar matematika bersama Ibu, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dahulu dengan berdoa. Jadi, ketua kelas, silakan dipimpin doanya, Nak. Perhatian seluruhnya, siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk siap, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu kondisi lingkungan sekitar kita. Apakah masih ada sampah, ya? Sepertinya semuanya sudah bersih, ya. Kita akan coba dulu supaya semangat menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya berdiri kembali. Kita akan menyanyikan lagu Himne Guru. Terpujilah wahai engkau Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubarimu. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau patriot, pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Hari ini sekretaris siapa yang tidak hadir, Mbak? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah, semua hari ini hadir, ya. Oke. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian semua, ya. Di mana motivasinya adalah matematika mengajarkan bahwa tidak ada masalah di dunia ini yang tanpa solusi, ya. Jadi, jika menurut kalian persoalan itu sulit untuk diucapkan, pasti di mana ada masalah itu ada penyelesaian. Tidak akan mungkin ada masalah tanpa penyelesaian seperti itu. Jadi sama seperti matematika, walaupun menurut kalian soalnya itu sulit, tapi itu bisa diselesaikan dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Untuk berikutnya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Di mana tujuan pembelajaran kita diharapkan kalian semuanya mampu untuk menelaah, menganalisis, dan memecahkan masalah tentang trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya di sini ada materi pelajaran kita, ya, yaitu materi tentang teorema Pitagoras. Siapa yang masih ingat teorema Pitagoras itu rumusnya apa? Katakan, Nak. Oke, baiklah. Kepada
Rumus Pitagoras adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 5. Oke, jadi di situ dimisalkan C-nya itu sebagai apa? Miring. Oke, jadi kalau dia disebutkan C-nya itu sisi miring, berarti A dan B-nya adalah sisi tegak dan sisi datarnya ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Al-Badar. Jadi materi prasyarat ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di waktu kalian masih SD dan SMP ya. Di mana sisi terpanjangnya itu adalah sisi miring dan untuk mencarinya itu menggunakan simbol tambah ya. Perbedaannya untuk mencari yang panjang itu tambah, sedangkan nanti untuk mencari sisi tegak dan sisi datarnya itu kita pakai pengurangan. Jadi di sini hari ini kita akan mempelajari materi tentang perbandingan trigonometri ya. Sebelumnya Ibu sudah menyampaikan kepada kalian untuk belajar di rumah ya. Pada perbandingan trigonometri itu ada yang dinamakan dengan sinus, kosinus, dan tangen. Siapa yang tahu rumus perbandingan dari sinus? Angkat tangan. Oke. Al-Badar. Oke, sisi di depan sudut ya, dibagi sisi miring. Oke, siapa yang tahu rumus kosinus? Angkat tangan. Oke. Kosinus samping ke miring. Bagus, tepuk tangan dulu. Untuk rumus tangen, siapa yang ingat? Tadi malam sudah belajar kan semua? Tangen itu rumusnya apa? Ya, mana? Oke, tangen itu rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi samping. Bagus. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, jadi supaya lebih mudah untuk menghafal perbandingan trigonometri ini, ada yang dinamakan dengan sintemi, kosami, dan desa ya. Nah, demi sami aku rela pulang ke desa ya. Berarti sinus itu demi atau sisi depan dibagi sisi miring, cos itu sami atau sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian tangen itu adalah desa, sisi depan dibagi sisi samping. Demi sami aku rela pulang ke desa. Oke, selanjutnya. Tadi malam Ibu juga sampaikan kepada kalian untuk menghafal sudut istimewa sinus, kosinus, tangen di kuadran pertama. Oke. Untuk sinus 0 sampai 90 derajat. Siapa yang ingat? Enak? Ya, berdiri ya. Jadi sin 0, sin 0, sin 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah 42, sin 60 setengah 3. Oke, bagus, tepuk tangan. Bagaimana kalau cos? Cos itu adalah bagian dari sin. Siapa yang bisa? Oke, Al-Badar, silakan. 2 dari cos 0 nilai 1, cos 30 setengah akar 3, cos 60 3 setengah, dan cos 60 bernilai 0. Oke, cos 45 berapa? 45 maka Oke, bagus, tepuk tangan. Oke, untuk tangen itu agak berbeda. Kenapa? Tangen itu adalah sinus dibagi kosinus. Jika nilai dari sin yang disampaikan kawannya tadi dibagi dengan cos, ya, maka hasilnya itu adalah nilai dari tangennya. Siapa yang ingat rumus dari tangen? tangen 0 bernilai 0, tangen 30 bernilai 1 per akar 3, tangen 45 Ya, akar 3. tangen 45 bernilai 1, tangen 60 bernilai akar 3, dan tangen 90 tidak seperti itu. Oke, akar 3, bagus. Tepuk tangan untuk Al-Badar. Oke, jadi hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rumus perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen, dan juga sudut-sudut istimewa yang sinus, kosinus, dan tangen juga. Ya, supaya kalian tahu sebenarnya pada materi trigonometri itu banyak hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.
Ya. Yang kedua, sinar matahari yang datang di kedua kotak arahnya sama-sama sejajar. Yang ketiga, letak kota Aswan, Syekh dan Alexandria berada pada satu garis bumi yang sama. Kalau kita mungkin seumuran saat ini tidak berpikir ya untuk menghitung semua ini. Kenapa? Karena untuk satu kota ya besarnya matahari dan sinar yang muncul, kemudian bumi yang bulat, mungkin kita nggak sampai ke sana pemikirannya. Tapi ilmuwan ini, Eratosthenes ini memikirkan sampai ke sana. Dari sini nanti dia menyimpulkan berapa keliling dari bumi. Jadi dari situ tadi disimpulkannya kalau keliling dari bumi itu adalah 40.200 km. Dari video yang tadi ada yang mau ditanyakan nak? Angkat tangan terkait video yang tadi. Di sini ada gambar segitiga juga ya, tiga siku-siku. Oke. Jadi tadi ilmuwannya menghitung keliling bumi itu berdasarkan ini ya, ada cahaya matahari, kemudian ada di sini sudut, kemudian ada tinggi, dan kita tidak tahu tingginya berapa. Jadi nanti di sini, jika nanti kalian temukan satu sisi dari suatu segitiga dan satu sudutnya, dan kalian ingin mencari sisi yang lain, itu bisa diselesaikan dengan cara sinus, kosinus, atau tangent. Ya. Untuk sinus berarti nanti kalian itu harus ada yang diketahui salah satunya apakah sisi depan atau sisi miring, atau yang ditanya salah satunya sisi depan atau sisi miring dan diketahui satu sudut. Misalkan ini adalah dua orang siswa, ya. Siswa ini memiliki tinggi yang sama. Kemudian di sini yang membedakannya itu adalah jarak pandangan antara mata siswa yang satu ke tiang bendera itu berbeda-beda. Ada yang 60 derajat, ada yang 30 derajat, ya. Kemudian jarak antara siswa yang satu dengan siswa yang kedua itu adalah 10 meter. Untuk menentukan berapakah panjang dari tiang bendera, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan trigonometri yang nanti akan kalian selesaikan dalam bentuk LKPD, ya. Yang kedua di sini ada masalah. 3 orang petugas instalasi listrik sedang memperbaiki listrik pada sebuah tiang yang tinggi tiangnya adalah 8 meter. Di sini tiang yang ini diketahui 8 meter. Kemudian jika petugas tersebut hendak menaiki tiang listrik dengan menggunakan tangga yang disandarkan pada tiang dengan sudut antara tangga dengan tanah, berarti ini tangga ya, ini tanah. Berarti sudut yang 30 derajat itu yang di sini. Ya. Kalau di sini 30 derajat, ini namanya sisi apa? Depan, samping, atau miring? Sisi depan. Oke. Jadi untuk sisi depan itu diketahui tiangnya adalah 8 meter. Yang ditanya, dapatkah Ananda menentukan kebutuhan panjang tangga tersebut? Ya, di sini ada tangga. Kita tidak tahu berapa panjangnya sebelum kita ukur. Jadi kita bisa mengukur panjang tangga itu dengan menggunakan rumus apa kira-kira? Kalau di sini ada sudut, kemudian di sini ada sisi depan dan sisi miring. Demi itu apa? Sin ya. Berarti untuk masalah 2 itu bisa kalian pecahkan dengan rumus sin alfa. Oke. Yang ketiga, coba lihat di sini ada permasalahan sebuah truk, ini truknya akan mengangkut kotak-kotak barang untuk dipindahkan ke sebuah ruko di daerah yang lain. Untuk memindahkan barang-barang dari lantai 3 suatu rumah susun, ini rumah susunnya akan memakan waktu dan tenaga yang banyak. Untuk itu supir mensiasati untuk mengoper kotak barang menggunakan hamparan kain. Inilah tiang kainnya. Ya. Nah, jika kain yang digunakan sepanjang 12 meter, kain itu sisi depan, sisi samping, atau sisi miring? Sisi miring ya. Oke, ini sisi miring. Kemudian sudut yang dibentuk antara kain dan tanah. Karena antara kain dan tanah berarti sudutnya nanti di sini ya. Oke. Maka jarak antara truk dengan rusun itu berapa? Berarti yang ditanya antara truk dan rusun. Ini menurut kalian sisi depan, sisi
sisi samping atau sisi miring? Sisi samping ya, berarti sami. Kalau sami kita menggunakan rumus apa? Oke, bagus, cos. Baiklah. Jadi untuk menyelesaikan ketiga permasalahan ini, ibu akan membagi kelompok kalian berdasarkan kebutuhan belajar kalian. Nanti di mana ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke, semuanya boleh dibuka lembar kerja peserta dirinya. Pada lembar kerja peserta diri ini terdapat 3 permasalahan yang akan kalian selesaikan ya. Kemudian di sini juga sudah ada langkah-langkahnya. Nanti kalian isilah titik-titik ataupun kotak yang dikosongkan di dalam LPPD ini ya. Di sini sudah ada juga sesuai dengan sintaks yang Ibu sampaikan tadi ya. Kita akan menyelesaikan pembelajaran ini dengan menggunakan problem learning. Jadi masalah-masalah ini nanti akan kalian selesaikan setelah diskusi, akan dipresentasikan ya. Dipresentasikan itu dalam bentuk PowerPoint, kalian buat PowerPoint-nya. Nanti setelah siap kita presentasikan dan kalian tanggapi gimana hasil dari presentasi kawan-kawannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada silakan didiskusikan gimana cara menyelesaikannya. Tapi sebelumnya kalian pilih dulu siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya ya, sekretaris kalian, penyanyinya, moderator nanti, supaya nanti nggak kebingungan di saat presentasi ya. Sama ya nak, mengerjakannya jangan hanya 1-2 orang saja. Coba baca permasalahannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, di permasalahan 1 itu kan di situ kalian itu diarahkan untuk menelaah ya, menelaah persoalan yang ada tentang tiang bendera ya. Berapakah tinggi tiang bendera? Di situ ada nggak yang membuat kalian bingung untuk menyelesaikannya? Gimana? Karena Oke, jadi di situ dari permasalahannya, panjang tangga itu kan diibaratkan dengan kalau dia segitiga siku-siku, sisi miringnya ya nak. Sebenarnya kalau mencari sisi miring dari segitiga siku-siku itu bisa kita selesaikan dengan teorema Pythagoras yang kita sampaikan tadi, ada materi prasyaratnya kan. Tapi karena di sini yang diketahui hanya satu sisi, sedangkan materi prasyarat itu harus diketahui 2 sisi, baru bisa kita cari sisi miringnya. Maka kita gunakanlah rumus perbandingan trigonometri. Rumus perbandingan trigonometri apa? Kita lihatlah yang diketahui di situ adalah tiang listrik, dan yang ditanyakan adalah tangga. Berarti di antara kedua hal itu, kira-kira perbandingan trigonometri apa yang saling berhubungan? Jika misalkan sudutnya itu adalah jarak tangga ke tanah, berarti yang menjadi sisi depannya yang mana menurut kalian? Depannya berarti Bu yang lapangnya adalah itu panjang yang paling besar. Oke, bagus. Jadi di sini sudutnya kan tiang listriknya adalah sisi depannya, dan yang menjadi sisi miringnya itu yang mana tadi? Tangga ya. Berarti demi ya, depan dibagi miring.
Kalau depan dibagi miring, kalian menggunakan rumus apa? Oke, sin. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi nanti untuk masalah 2 ini kalian pecahkanlah dengan menggunakan rumus trigonometri sin alfa. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi untuk masalah 3 ini kalian lihatlah apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Dari kedua hal ini nanti kalian simpulkan mau pakai rumus trigonometri yang mana. Karena kain diketahui, kain itu kalau diibaratkan segitiga siku-siku, dia itu menjadi sisi apa? Sisi miring ya, berarti ada sisi miring. Kemudian yang ditanya itu jarak truk ke rusun. Truk ke rusun itu diibaratkan apa? Sisi depan atau samping? Samping ya, samping sudut ya. Tadi kan sudutnya itu adalah kain ya, dengan jarak kain dengan tanah ya, berarti sudutnya di situ. Maka sisi sampingnya adalah yang ditanya. Berarti sami. Kalau sami, menurut kalian pakai rumus apa? Kos. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Permasalahan 3 bisa kalian pecahkan dengan menggunakan rumus cos ya. Nanti kalau misalkan sudah siap ya, kalian boleh memulai untuk presentasi ya. Jadi angkat tangan saja jika sudah bisa ya. Kita mulai. Ada masalah dengan permasalahan 1? Ada yang mau ditanyakan? Yang ditanya adalah tinggi tiang bendera. Kira-kira masalah 1 itu dipecahkan dengan rumus perbandingan trigonometri yang apa? Sinus, kosinus, atau tangen? Coba lihat di situ ada sudut. Yang ditanya adalah tiang. Tiang itu merupakan sisi depan, sisi samping, atau sisi miring? Depan sudut ya, berarti kita simpan ada D ya. Nah, kemudian di sini diketahui yang ini itu adalah jarak antara orang ke bendera ya. Nah, ini itu merupakan sisi samping atau sisi miring? Samping ya. Berarti tadi ada depan, ada samping. Desa itu apa? Tangan. Oke, bagus. Jadi nanti kalian pecahkanlah persoalan 1 ini menggunakan rumus tangen ya, tangen alfa, di mana nanti sudutnya ada 60 derajat kali 30 derajat ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok masalah 2 sudah terpecahkan dan sudah selesai. Sudah bisa dipresentasikan? Baiklah, karena kelompok 2 sudah selesai ya, menyelesaikan LKPD-nya. Jadi mungkin kelompok 2 akan mempresentasikan ke depan ya hasil dari jawaban mereka. Nanti kalian berikanlah komentar ataupun pertanyaan jika ada yang kalian tidak paham. Oke, semua kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang soal masalah 2. Nah, di sini kami akan mempresentasikan pada teman-teman sekalian cara menyelesaikan permasalahan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari yang pada pembahasan kami itu terdapat pada masalah kedua. Di mana pada masalah kedua terdapat 3 orang petugas instansasi listrik sedang memperbaiki listrik pada sebuah tiang yang tinggi tiangnya adalah 8 meter. Bisa kita misalkan sebuah segitiga siku-siku yang memiliki sisi depannya yang berjumlah 8 meter, yang kita misalkan ia merupakan tinggi tiang dari tiang listrik tersebut. Dan jika petugas tersebut hendak menaiki tiang listrik dengan menggunakan tangga yang disandarkan pada tiang dengan 30 derajat, bisa kita misalkan bahwa 30 derajat inilah merupakan sudut elevasi pada sudut segitiga siku-siku tersebut. Akan kita selesaikan, bisa teman-teman lihat pada layar in fokus, di mana tiang listriknya
di jumlah yaitu 8 meter dan sudut elevasi tangga 30 derajat. Yang ditanyakan pada soal adalah panjang dari tangga. Dimana tadi saya katakan kita misalkan dulu ada segitiga siku-siku yang memiliki sisi depan yaitu 8 meter dan sudutnya itu 30 derajat. Dimana segitiga siku-siku tersebut belum diketahui yaitu sisi miring ataupun panjang dari tangga pada tiang listrik tersebut. Untuk menyelesaikannya kita gunakan perbandingan trigonometri sinus untuk mencari panjang tangga tersebut. Dimana panjang tangga ini pada tiangnya terdapat 8 meter dan sisi miringnya belum diketahui. Untuk mencari sisi miring kita gunakan rumus dari perbandingan sinus alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring sama dengan 8 per panjang tangga yang kita misalkan sebagai sisi miringnya. Sinus alfa diketahui yaitu sebagai sin 30 sama dengan 8 per panjang tangga alfa. Sehingga kita kali silang menjadi panjang tangga sama dengan 8 per sin 30 sama dengan 8 dari 8 dibagi sin dari 30 yaitu 8 dibagi setengah meter yang menghasilkan 16 meter. Maka bisa kita simpulkan hasil dari panjang sisi miring pada tiang listrik tersebut yang sudah kami pecahkan adalah 16 meter. Cukup sekian dari presentasi kami yang memecahkan soal masalah kedua. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya dari hasil jawaban kawan-kawannya? Selanjutnya untuk permasalahan 1 akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Pada kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang permasalahan nomor 1. Namun terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri, mulai dari saya Alfadar Sister Bulana. Nama saya Fauzan Mahdi Rahab. Dan nama saya Ahmad Irrobi Lubis. Saya Reza Putra Sahwana. Dan langsung saja kita akan menjelaskan dari permasalahan. Diketahui soalnya yaitu dua orang dengan tinggi badan yang sama yaitu 170 cm sedang berdiri memandang puncak yang bendera di sekolah ini. Guru pertama berdiri tepat 10 meter di depan guru kedua. Jika sudut elevasi yang diketahui dari guru pertama adalah 60 derajat dan guru kedua 30 derajat, maka yang ditanya adalah berapa tinggi tiang bendera. Kita lihat di soal sudah kelihatan bagaimana yang digambarkan, yang tinggi bendera, sudut guru pertama dan guru kedua, jarak dari guru pertama guru kedua yaitu 10 meter dan masing-masing dari tinggi mereka. Dengan permasalahan ini bisa kita pecahkan dengan menggunakan rumus tangen ataupun konsep tangen sudut sebagai perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Diperoleh Y sama dengan X kali tangen 60 derajat, yang mana X tersebut adalah X ditambah 10 kali tangen 30 derajat. Sehingga diperoleh persamaan X tangen 60 derajat sama dengan X tambah 10 dikali tangen 30. Tangen 60 bernilai akar 3 sehingga menjadi X dikali akar 3 sama dengan X tambah 10 dikali tangen 30 bernilai sepertiga akar 3. Kemudian dilanjutkan dengan perkalian dari yang di kanan dengan bernilai akar 3. Kemudian selanjutnya menggunakan persamaan yang pertama tadi yaitu Y sama dengan X dikali tangen 60 derajat. Tangen 60 bernilai 3 sehingga X pun bernilai 5 sehingga nilainya menjadi 5 akar 3. Tinggi tiang bendera adalah perjumlahan dari tinggi jarak pemandang dari tiang bendera tersebut dengan
tiang benderanya, yaitu T sama dengan Y ditambah 170 cm, yang dimana Y didapatkan tadi setinggi 5 akar 3 dan ditambah 1,7 meter, sehingga didapatkanlah tinggi tiang benderanya ialah 5 akar 3 ditambah 1,7 meter. Dan itulah sekian pembahasan dari permasalahan nomor 1. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil presentasi kawannya, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, angkat tangan. Rasa semuanya juga sudah jelas ya. Untuk kelompok 1 sangat bagus sekali dan penjelasannya juga sudah benar dan hasil-hasilnya juga sudah pas. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya permasalahan 3 akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan atau mempresentasikan permasalahan 3. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Nadira. Perkenalkan, nama saya Sidiasa. Saya Sri Suci. Saya Nelda Yova. Saya Nezar Syafani. Baiklah, kami akan mempresentasikan. Jadi pada masalah 3, terdapat sebuah truk yang akan mengangkut kotak-kotak barang untuk dipindahkan ke sebuah ruko di daerah lain. Untuk memindahkan barang-barang dari lantai 3, suatu rumah susun akan memakan waktu dan tenaga yang banyak. Untuk itu, supir mensiasati untuk membongkar kotak barang menggunakan hamparan kain. Jika kain yang digunakan sepanjang 12 meter dan sudut yang dibentuk antara kain dan tanah adalah 60 derajat, maka jarak antara truk dan dengan rusun adalah. Jadi pada gambar tersebut terdapat hubungan antara kain dan jarak truk ke rusun, maka digunakanlah rumus trigonometri yaitu cos X. Yaitu cos X sama dengan sisi samping per sisi miring, di mana sudutnya sudah diketahui yaitu cos 60, di mana cos 60 ini bernilai setengah dan sama dengan X per 12. Lalu 2X sama dengan 12 dan 2 pindah ke kanan menjadi 12 per 2, di mana hasilnya menjadi 6 meter. Jadi jarak antara rusun ke truk adalah 6 meter. Jadi cukup sekian hasil dari penyelesaian masalah 3. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan Al-Badar. Pada permasalahan ini, mengapa harus menggunakan rumus cos? Karena yang diketahui adalah sisi samping dan sisi miringnya. Makanya kita menggunakan sudut cos. Tangan atas jawaban dari Ibu lihat semuanya sudah hebat-hebat ya, sudah bagus-bagus hasil pengerjaannya. Kelompok 1 tadi juga sudah benar, kelompok 2 dan kelompok 3 juga. Untuk yang permasalahan 1 tadi itu kita pecahkan dengan rumus tangen ya. Kenapa rumus tangen? Karena yang ditanya adalah tiang bendera. Tiang itu adalah sisi di depan sudut. Sedangkan yang jarak antara orang ke tiang bendera itu adalah sisi sampingnya. Berarti desa ya. Kalau desa kita menggunakan rumus tangen. Untuk kelompok 2 tadi memecahkannya itu pakai rumus sin ya. Nah, kenapa mereka menggunakan rumus sin? Tadi persoalan kelompok 2 itu masalah mana? Panjang tangga dan tiang listrik. Berarti diketahui tinggi tiang listrik ya, yang ditanya panjang tangga. Oke, jadi tiang listrik itu diibaratkan dengan sisi depan, kemudian tangganya itu diibaratkan dengan sisi miring. Jadi Denny itu kita gunakan rumus sin alfa ya, makanya tadi kelompok 2 menggunakan rumus sin. Untuk kelompok 3 tadi sudah memecahkan persoalan ketiga itu adalah cos alfa. Kenapa mereka menggunakan cos alfa? Di situ permasalahannya adalah jarak truk ke rumah susun. Jadi yang diketahui itu adalah panjang kainnya. Panjang kain itu diibaratkan dengan sisi miring, sedangkan yang panjang ataupun jarak dari truk ke rumah susun itu diibaratkan dengan sisi samping. Berarti sami ya. Kalau sami itu menggunakan rumus cos. Oke. Jadi sampai di sini kira-kira ada yang masih bingung nggak terkait pembelajaran kita hari ini? Yang masih bingung, ada nggak? Semua sudah paham?
Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, ya, dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Angkat tangan. Oke, Al-Badar. Ya. Kesimpulannya yaitu apabila kita terdapat beberapa masalah dalam mencari nilai sin, jika diketahuilah sudut di antara sisi datar dengan sisi miringnya, maka untuk mendapatkan nilai sin dari sudut tersebut adalah dengan pembagian dari sisi depannya dengan sisi miring. Oke, tepuk tangan untuk Al-Badar. Ada yang bisa menambahkan dari hari ini? Oke, berdiri nak berdiri. Jadi rumus cos adalah maksudnya sisi samping bersisi miring. Oke, jadi hari ini kamu sudah mampu menyimpulkan rumus cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Oke, bagus, tepuk tangan. Ada yang bisa menambahkan? Oke, silakan nak. Saya Evina dari kelompok 2 dan dapat saya simpulkan hari ini adalah rumus saling juga, di mana rumus saling apa sama dengan sisi depan per sisi samping. Oke, tangan adalah sisi depan dibagi sisi samping. Tepuk tangan. Oke, dari kesimpulan tersebut, menurut kalian bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Oke, menyenangkan. Yang lain? Ya, nak? Membuat saya lebih aktif dan kreatif. Oke, tepuk tangan. Yang lain? Oke, silakan berdiri nak, berdiri. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang mengenai rumus sin, cos, dan tan. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menyimpulkannya? Oke, Memberikan pengalaman baru dalam proses pembelajaran. Oke, memberikan pengalaman yang baru. Perasaannya, oke, terkait hari ini. Memberikan pengalaman dalam kerja kelompok. Oke, pengalaman. Sebenarnya itu jarang berdiskusi kelompok ya. Hari ini kita berdiskusi kelompok sudah bagus sekali. Oke, untuk terkait materi pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari rumus tentang sudut trigonometri secara mendalam, yaitu relasi trigonometri. Ya, nanti sudut-sudut itu terdapat 4 kuadran ya, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Itu nanti mulai dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, baiklah anak-anak seluruhnya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah semangat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi